amalkan, mendapatkan pahala yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hilaf dalam pelaksanaan, kekurangan kehilapan dalam pelayanan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan sekaligus sambutan dari Ketua Lembaga Hikmah yang disampaikan secara sedikit beragam, namun sangat banyak untuk kita semua. Namun yang pasti ucapan terima kasih untuk semuanya sudah menyumbang. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtahu qablaka. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Bapak Ibu hadirin undangan yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berikan tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Mirza bin Yusuf Al-Fadli. Untuk itu dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, para tuan guru, para sesepuh dan panitia penyelenggara acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semuanya. Mari kita doakan para ustaz, para guru dan juga panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau. Allah sehatkan zahir batin beliau. Allah qabul hajat dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan yang begitu mulia kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat umat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, disehatkan zahir batin kita, Allah qabul hajat dunia akhirat kita, Allah mudahkan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan ingin merasakan, ingin menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik, tidak ada duduknya seseorang yang lebih baik, yang dimana duduk tersebut berkumpul tersebut dengan memuji nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lisan yang lebih baik, tidak ada bibir yang lebih baik, yang dimana lisan tersebut, bibir tersebut basah dengan berzikir kepada Allah,
dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah senantiasa lisan tersebut kelak di yaumil qiyamah akan dibasahi dengan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang dimana kita berkumpul di sini adalah salah satu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang di luar sana belum tentu hatinya dibuka oleh Allah, belum tentu langkah kakinya diringankan oleh Allah untuk menuju suatu tempat yang penuh keberkahan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha raja, yang raja selain Allah budak. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah pasti akan dibutakan dari sesuatu hal yang jauh di hadapannya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah pasti akan ditulikan dari sesuatu hal yang jauh di telinganya. Yang dimana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan umur panjang kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, senantiasa gunakan kesehatan tersebut yang apa yang telah diberikan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Al-Fakir membuka tentang maulid, sedikit akan Al-Fakir sampaikan. Banyak di zaman sekarang orang kalau hadir majlis, hadir ke pengajian, yang dicari hanya makan, bukan mencari apa yang disampaikan para ulama, bukan yang dicari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru duduk 2-3 jam di majlis taklim sudah gelisah. Betul apa tidak? Acara belum mulai sudah ada yang pulang. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada merasakan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah nonton TV 3-4 jam tahan. Betul apa tidak? Ngadap HP 5-6 jam, 24 jam pun tahan kalau ngadap HP. Betul apa tidak? Kalau untuk hal kebaikan, untuk duduk di suatu tempat yang dimana yang akan Allah selamatkan kita, kita malas untuk duduk di tempat tersebut. Kenapa demikian? Karena di dalam hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian anggap remeh tatkala hati kita telah dimatikan oleh Allah, apapun yang ingin kita perbuatkan akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ibadahnya, untuk melakukan kebaikan, untuk hadir ke majlis-majlis taklim, itu akan Allah susahkan. Dan juga Syekh Abu Bakar berkata, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, tatkala hati kita dalam 3 hari tidak pernah diisi dengan Al-Quran, tidak pernah diisi dengan hadir ke majlis-majlis taklim, takutnya kita kelak meninggal tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, a'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada waktu yang luang, kita duduk dengan khidmat, apa yang disampaikan kita dengarkan. Jangan sekedar hadir majlis hanya untuk memamerkan pakaian, bukan hanya untuk memamerkan apa yang kita pakai, hanya untuk mencari makanan, bukan apa yang kita cari, apa yang disampaikan para ulama tersebut. Mencari keberkahan dan syafaat yang akan diberikan kepada kita oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menceritakan tentang kemuliaan tatkala kita hadir di suatu majlis taklim seperti ini, sangat sungguh luar biasa fadilah faedahnya. Mau tahu apa tidak faedah hadir majlis? Mau apa tidak? Yang dimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis suda'wah ilallah wa dzikri salihin. Yang dimana tatkala majlis tersebut diceritakan tentang Rasulullah,
diceritakan tentang para alim ulama, maka engkau hadiri majlis tersebut adalah sabunul qulub wa ma'ul qulub. Sabunul qulub, sabun untuk membersihkan hati kita. Wa ma'ul qulub, setelah sabun membersihkan hati kita, maka air yang membersihkan hati kita. Ibaratkan tatkala tanah yang kering selama 7 hari tidak disirami dengan air, maka tanah tersebut akan kering. Begitu juga hati kita, bukan hanya sekedar perut yang kita kasih makan, tetapi hati harus kita juga kasih makan. Apa makanannya? Hadir majlis taklim dengan pengaji, dengan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka itulah sarapan untuk hati kita agar selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali pian duduk ke majlis taklim seperti ini itu lebih baik dibandingkan mendatangi 1000 orang yang meninggal. Sangguplah hubungan pian mendatangi orang 1000 yang meninggal. Namun setiap hari ada yang meninggal 1000, habis ke sekampungan Muara Tewe ini. Bujur gak ada? Itu fadilahnya sungguh luar biasa. Dan juga lebih baik dibandingkan sholat 1000 sunnah, sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan sholat sunnah 1000 rakaat, sholat wajib saja sering kita tinggalkan. Betul apa tidak? Berarti banyak yang meninggalkan. Fadilahnya sangat sungguh luar biasa, yang dimana dikatakan oleh Habib Umar bin Habib, guru kita yang ada di Hadramut, tatkala orang yang telah meninggal dunia, Allah kasih izin 5 menit untuk hidup, beliau akan berbondong-bondong untuk mencari majlis seperti ini. Jadi yang dimana kita masih diberikan kesempatan sungguh luar biasa, masih bisa diberikan nafas menghirup yang sangat sungguh luar biasa, maka gunakan untuk senantiasa hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita istiqomah hadir majlis, hadir ke pengajian, hadir acara maulid, yang dimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisyarah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang duduk istiqomah, Allah akan memberikan khair kepada dia, kebaikan. Dia meninggalnya akan dalam keadaan husnul khatimah. Mau apa tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Makanya gunakan lisan kita, seluruh jasad kita, organ tubuh kita, gunakan senantiasa hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Alhamdulillah. Jadi yang dimana kita sering mengadakan acara maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Al-Fakir akan menanyakan, cinta ini ada 2. Kok ada 2, Habib? Habib akan menanya kepada yang laki-laki, cinta apa tidak sama istrinya? Jujur, cinta, cinta mati, cinta mati. Ibunya cinta gak sama suami? Jawab yang jujur, Bu. Cinta. Pak, kalau bini pian meninggal dunia, sangguplah menunggu di alam kubur sana? Gak ada harapan. Ada sanggup? Itu yang dinamakan cinta. Bukanlah? Bukan. Ibu sangguplah kalau suami pian meninggal dunia menunggui di alam kubur sana? Kadang sanggup, berarti kada cinta pian dengan suami. Betul apa tidak? Jujur, kada cinta berataan. Cinta kepada manusia hanya cinta sementara. Jadi siapa yang cinta yang kekal abadi? Adalah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena beliaulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada manusia hanya cinta sementara. Yang kita puji-puji istri kita, suami kita, tidak ada seseorang pun yang akan bisa memisahkan kita selain maut yang akan memisahkan cinta kita. Luar biasa. Kata-kata yang begitu manis. Tidak ada maut manapun yang akan bisa memisahkan kita.
Walaupun lautan siap kuserbangi, kopi panas pun ku minum. Saking cintanya. Tapi hanya cinta sementara. Cinta yang kekal abadi, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti tingkah laku baginda Rasul, akhlaknya baginda Rasul. Kalau hadir majlis, pasang adab kita, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita duduk di sini adalah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita hadir di tempat Allah, di rumah Allah, masa kita duduk tidak ada dengan adab? Coba Al-Fakir ingin bertanya, ulun bertanya, kalau bukan pian datang ke tempat kantor bupati, apakah pian duduk kada sopan, berpakaian yang sembarang aja? Betul apa tidak? Pantas apa tidak kita seperti itu? Ini manusia, apalagi ini Allah yang kita hadir di rumahnya, yang kita hadir di tempatnya. Pasang akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham apa tidak? Alhamdulillah. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimana tatkala kita ingin dicintai oleh Allah telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, katakan yang dimana tatkala umatmu ingin dicintaiku, maka ikuti Nabi Muhammad. Apa saja yang harus kita ikuti Nabi Muhammad? Akhlaknya, tingkah lakunya, sunnah, semua ikuti Nabi Muhammad. Tidak ada perbuatan yang lebih baik yang dimana perbuatan tersebut kita sandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telah seluruhnya kita ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah akan cinta kepada kita. Intinya Nabi Muhammad yang kita idolai. Soalnya banyak zaman sekarang orang-orang yang mengidolakan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang lain seiman dengan kita, yang dimana Allah mengatakan kepada kita dhalal mubin. Kita adalah manusia yang jelas-jelas akan sesat kalau tidak ada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Allah mengatakan kita manusia yang benar-benar akan sesat. Kenapa sesat? Karena tidak ada yang kita ikuti, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad diciptakan, Allah menyebut kita kuntum khairu ummatin. Kita adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan. Kenapa? Karena seluruh apa yang kita perbuatkan adalah jadi tanggung jawab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa lagi yang harus kita ikuti kalau bukan Nabi kita, kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tetapi di zaman sekarang kita sebagai umatnya sering melempar kotoran dosa kepada wajah Nabi Muhammad. Siapa yang akan memberi syafaat kepada kita kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan Rasulullah ini ibu bapak sangat luar biasa, yang dimana saat beliau berjalan di kota Taif, wajah suci beliau dilempari kotoran unta. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah diceritakan yang dimana ketika Rasulullah tidak makan 3 hari 3 malam. Kalau di zaman dulu, kalau batu yang diikat di perut, maka batu tersebut 1 hari 1 malam tidak makan. Yang dimana ikatan batu tersebut ada 3. Jadi 3 hari 3 malam Rasulullah tidak makan. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana balasan kita untuk Rasulullah? Mana balasan kita? Kecintaan Rasulullah kepada kita, kita balas dengan melempari kotoran dosa kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menceritakan sejarah Rasulullah, mungkin kita akan meneteskan air mata. Sayangnya Rasulullah melebihi sayang kepada kedua orang tua kita. Sebelum orang tua kita memikirkan kita, yang siapa yang lebih dahulu memikirkan kita? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang tua menangisi kita, yang terlebih dahulu menangisi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi zaman ke zaman yang dimana umat Nabi Adam minta syafaat ke Nabi Adam tidak diberikan Nabi Adam. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah, apa kata umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, nafsi-nafsi masing-masing. Tetapi apa kata Rasulullah? Kita dijamin oleh Rasulullah, akan diselamati oleh Rasulullah. Tetapi tinggal kitanya lagi untuk berbuat baik kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah, mungkin tidak akan pernah habisnya. Maupun lautan kita jadikan tinta, pohon-pohon kita jadikan pena untuk mengukir keindahan baginda Rasul, mungkin tidak akan pernah habisnya. Kenapa? Karena dari seluruh apa yang Rasulullah kerjakan sungguh sangat luar biasa. Allah ciptakan Rasulullah sangat sungguh luar biasa. Akhlaknya semuanya. Jadi itulah yang harus kita ikuti, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Alhamdulillah. Jadi kemuliaan ini sedikit Al-Fakir menyampaikan kemuliaan yang dimana di bulan ini kita dianjurkan berbanyak selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama Nabi, jangan pelit, jangan bakhil. Kalau didengarkan nama Nabi, dilantunkan syair-syair baginda Rasul, dijawab. Jadi Al-Fakir teringat satu cerita yang dimana cerita ini terjadi di kota Madinah. Yang dimana di kota Madinah ini ada seseorang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ketika ziarah ke makam Nabi, dia membaca Maul Mahlul Qiyam dengan memuji nama Rasulullah dengan syair-syairnya yang begitu indah. Tetapi ada seseorang yang sangat benci ketika memuji nama baginda Rasul. Dia menanya, wahai fulan, kenapa engkau begitu menyanjung baginda Rasul? Mengapa engkau begitu cinta kepada baginda Rasul? Karena aku beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang orang yang tidak senang dengan salawat ini mengundang orang yang senang salawat ini. Apakah engkau mau aku undang ke rumahku untuk menyicipi makanan apa yang sudah saya siapkan? Maulah pemuda ini. Berjalan sampai ke rumahnya, tetapi apa? Tidak diberikan makanan, tangannya diikat, lidahnya dipotong. Karena apa? Karena dia benci pemuda tersebut selalu menyanjung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terpotong lidah tersebut digenggam sehingga meneteskan darah yang begitu banyak. Kembali lagi dia ke Madinah, ke makam Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, sekarang lidahku tidak ada lagi ya Rasulullah. Aku tidak bisa memujimu lagi ya Rasulullah dengan syairku yang begitu lantang kepadamu Rasulullah. Digenggam lidah tersebut, pingsanlah pemuda tersebut. Yang dimana di dalam pingsannya Rasulullah hadir di dalam pingsan pemuda tersebut. Wahai hamba Allah, apa yang engkau keluhi wahai hamba Allah? Wahai Rasulullah, yang dimana lidahku telah dipotong oleh seseorang yang tidak senang kepadamu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa wahai hamba Allah. Walaupun lidahmu dipotong, kakimu dipotong, seluruh organ tubuhmu dipotong, tetapi engkau marah, ada rasa cinta kepadaku, Allah akan terus mengizinkanku untuk selalu cinta kepadamu. Tetapi apa kata pemuda tersebut? Tidak Rasulullah, aku ingin kembali lagi lisanku sempurna untuk memuji namamu dengan syair-syairku. Dan diambillah lidah tersebut, dimasukkan ke dalam mulut, tersambung lagi lidah pemuda tersebut. Bayangkan, di dalam mimpi, di dalam pingsan Rasulullah memberikan manfaat kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini di dalam pingsan Rasulullah bisa memberikan manfaat kepada kita. Berlanjut cerita tersebut, tahun depannya pemuda tersebut datang lagi ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi maulid, memuji lagi dengan syair-syairnya, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi pemuda, wahai fulan, apakah engkau mau aku undang lagi makan ke rumahku? Tapi dia tidak berburuk sangka, mau, ayo bismillah. Berjalan, jadi dia teringat, dulu saya pernah lewat jalan sini dan rumahnya pun sama. Yang dimana rumah ini menjadi saksi, lidahku dipotong dulu. Apakah engkau mau memotong lidahku lagi? Tidak, wahai pemuda.
Setelah diberikan makanan, setelah selesai makan, pemuda tersebut mengeluarkan kandang yang begitu besar, yang di dalamnya terdapat hewan monyet. Kalau bahasa di sini apa? Bekantan kan? Wari. Begitu besar. Apa kata pemuda yang senang selawat ini? Siapa ini yang di dalam kandang tersebut? Engkau tahu siapa dia? Dia adalah ayahku yang dulu pernah memotong lidahku. Kaget. Dan anaknya minta, wahai orang yang senang dengan selawat, apakah engkau mau meminta ampun kepada Allah supaya ayahku kembali wujudnya seperti manusia kembali? Yang dimana pemuda ini yang senang dengan cinta kepada Rasulullah mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah ini supaya dia diberikan manusia kembali sempurna. Jadilah manusia sempurna dan meninggalnya dalam keadaan benci kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dari tersebut mengambil makna kalau dengar nama Nabi Muhammad dijawab. Tadi sudah disampaikan sama beliau bid'ah. Memang banyak di zaman sekarang mengadakan maulid bid'ah. Betul ya? Menyanjung nama Nabi Muhammad bid'ah. Kalau kita menghadapkan seseorang seperti itu, apa dalilnya, Beb? Kalau mengadakan maulid ini, baca salawat kepada Rasulullah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pernah dengar enggak? Sering kan kita baca? Di dalam Al-Quran sudah ada. Yang terlebih dahulu selawat kepada Rasulullah itu adalah Allah dan para malaikat-malaikat. Jadi kalau menghadapkan orang Wahabi tersebut cukup dengan pikiran. Kalau melihat seorang Wahabi yang tidak senang dengan sholawat, dia kan orang Wahabi ini yang tidak suka ini yang ada di zaman sekarang. Apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dibilang Wahabi, dibilang bid'ah. Tinggal kita bilang, kalau dia pakai motor, kenapa engkau pakai motor? Di zaman Rasulullah tidak ada, betul apa tidak? Pakai onta saja, pakai pikiran aja, betul apa tidak? Kalau dia ceramah, nggak perlu pakai pengeras suara, di zaman Rasulullah tidak ada, betul apa tidak? Susah apa tidak? Kalau pian balas dengan dalil dua, tuyuh pian, cukup dengan pikiran. Dan ada juga orang yang ilmu seluku, sholatnya cukup niat. Ada nggak seperti itu? Pasti ada. Soalnya ulun sering mengalami. Sampaikan apa? Ada harapan. Apa? Mesti dipaham, mesti menyatakan. Paling yang ingat 2-3 orang. Yang lainnya pikirannya apa, yang di dalam kotak nasinya apa? Jujur enggak? Lama sebenarnya Habib ceramah dari Isya sampai jam 9. Lanjut apa tidak? Lanjut apa tidak? Cukup ya sudah. Kalau dilanjut, kena memperhentian gelisah dulunya. Ulun lihat acil-acil dengan diputar-putar surah dulu. Bapak-bapak kopiah kemiring beratang. Jadi hadir majlis di Buka, ulun sampaikan. Banyak, ada 3 yang dimana setan ini berkeliaran, membawa 3 senjata. Yang pertama paku, yang kedua madu, yang ketiga tepung. Paku tersebut untuk apa, Beb? Bisa lah iblis bertukang. Bertukang gasangan mencucuk uripian. Makanya biar gelisah, jujur enggak? Nah, itu sudah terkena senjata iblis. Putar sana, putar sini, lawasnya ambil, taruh napar sudah. Pak RT, kena paku sudah Pak RT. Putar. Wah, jadi yang kena paku gelisah dulu. Yang kedua madu. Untuk apa madu? Disimpan di lidah kita. Makanya kalau Habib ceramah, tuan guru ceramah, buahnya berceramah juga.
Kunjung kada paling nyaring pulang menceramah. Yang diceramahkan orang lain menggosip. Kenapa tetangga sebelah kita banyakkan mobilnya sugih dan orang yang dikisahkan kunjung kada adil. Itu sudah kena madu iblis. Yang ketiga tepung, untuk apa tepung? Dihamburkannya ke mata kita sehingga kita duduk majlis rancak terhalang. Kalau ambil majlis terhalang, tapi kalau sudah keluar dari masjid sigar pulang mata. Kenapa itu bang? Senjata sidin. Mau berjalan sidin mana ya? Dina. Terhalang. Paku dicucuk bisa terputar kanan terputar kiri. Itu senjata iblis. Jadi bagaimana supaya tidak kena senjata tersebut? Niatkan di dalam hati kita, kalau mulai dari rumah langkahkan kaki kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham apa tidak? Alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang ulun sampaikan ini, tapi ibu-ibunya benar miring dia sudah masih jadi paku tajam ke dalam sudah paku masuk. Paku 5 in pokoknya tuh. Lompatin kan. Amun paku gipsum kan agak terkedah halus sedikit. Masih ini paku 4 in. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi intinya di bulan ini perbanyak lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tapi membuka aib orang lain bu. Ingat umur pian bu. Amun sudah bertetangga ke sebelah habis dikesahkan berataan. Jangan tapi banyak gosip bu. Paham gak bu? Cukup cari aib kita sendiri, perbaiki diri kita, anggap diri kita lebih hina dibandingkan orang lain. Itu baru mantap. Ini kata, sudahlah diri kita belum baik, mengisahkan orang lagi. Mengisahkan orang, hadir majlis kada hendak, sholawat kada hendak. Nah hasil ketiga ini rancak gosip pokoknya. Nah, cil, nah. Ketahuan. Benar mengawil. Ya Bagda. Dari tadi ketiga nih memang lu lihat ya kan. Karena celah kayaan. Kalau ditunggu lagi nyolong kena kabulin. Allahumma shalli ala Muhammad. Gosip apa yang baik? Gosip ingatkan keluarga biar untuk ibadah. Ingatkan anak pian untuk berbanyak sholawat. Itu gosip yang bagus. Jangan menggosipkan orang. Paham gak Acil? Acil yang di dalam. Paham gak? Alhamdulillah. Sebelum ulun tutup, ulun ngajak buku hatian sholawat. Biar senjata iblis lepas beratan. Siap gak? Hadrah main backing vokal biar jamaah menjadi backing vokal. Maulaya salli wa sallim Iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala
Thank you.